Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Alisan, Prodi Kepemimpinan, NPM 18100 6963 201105. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Yang saya tahu, kepemimpinan adalah hal yang terpenting dalam suatu organisasi dan suatu kelompok. Mengapa demikian? Kepemimpinan dilahirkan dan diciptakan untuk menciptakan tujuan kerjasama dan tujuan bersama antar kelompok dan organisasi. Dan menjadi pemimpin bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Yakni di mana saya bilang begitu karena menjadi pemimpin adalah hal yang sangat besar keputusan dalam hidupnya, karena menjadi pemimpin itu sangat berpotensi tinggi untuk menyikapi diri lebih baik lagi untuk kebaikan kelompok atau organisasi tertentu. Menjadi pemimpin haruslah jujur, yang pertama, dan yang kedua, menjadi pemimpin haruslah menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan menjadi pemimpin haruslah bertindak tegas untuk mencapai tujuan bersama. Dan pertanyaannya, mengapa pemimpin sangatlah penting di organisasi? Jawabannya adalah sangat penting karena di organisasi jika tidak dapat pemimpin atau kepemimpinan yang bagus dan adanya pemimpin tetapi kepemimpinannya tidak menunjukkan bahwa dia bukan seorang pemimpin. Nah, jadi pentingnya dalam organisasi, yang pertama yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa ada organisasi dan struktur organisasi atau suatu kelompok tertentu? Jika tidak ada tujuan bersama, maka organisasi tersebut tidak ada. Nah, maka jika pemimpinnya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dan karakternya tersebut bukanlah seorang pemimpin yang bisa diandalkan anggota kelompok atau anggota organisasi tersebut, maka tujuan bersama untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi tersebut tidak akan pernah tercapai. Dan kepemimpinan dalam suatu organisasi atau kelompok dapat saya simpulkan seperti saya berikan contoh. Dalam suatu organisasi, baik kita namakan itu adalah organisasi atau struktur organisasi seperti toko makanan. Dalam toko makanan itu terdapat satu manajer dan yang kedua asisten manajer, dan yang ketiga itu bawahan atau pegawai dalam suatu toko makanan tersebut. Nah, di sana manajernya sudah menyampaikan kepada asisten manajer bahwa bulan ini dia mendapatkan sekian puluh juta omsetnya. Nah, di bulan yang akan datang kita akan atau organisasi tersebut akan mencapai omset yang lebih tinggi lagi daripada bulan sebelumnya. Nah,
Di sini kepemimpinan dan bawahannya atau pegawainya itu harus dapat bekerja sama, harus dapat mencapai tujuannya bersama demi keuntungan, bukan keuntungan masing-masing, tetapi harus kepentingan bersama. Karena kepentingan bersama yang saya dapat yaitu karena pegawainya membutuhkan uang atau gaji dari pemimpinnya tersebut, dan pemimpinnya tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kinerja baiknya dari pegawai tersebut. Nah, jika pemimpinnya sudah baik dan sudah teratur kepemimpinannya, dan jika pegawainya tidak teratur, dalam arti kata dia melayani konsumen tidak baik, maka tujuan bersama tersebut akan punah sia-sia. Nah, di situ saya dapat dan saya kira kepemimpinan tidaklah sangat berarti jika tidak diikuti oleh struktur organisasi tersebut. Dan dapat saya simpulkan, kepemimpinan yang baik adalah struktur organisasinya yang ingin bercampur tangan kepada kepemimpinannya untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan keuntungan per individu ataupun per kelompok. Yang saya maksud dalam per individu tersebut ialah bukan dalam segi untuk menguntungkan kepemimpinan seorang pemimpin saja, tapi dapat menguntungkan para struktur-struktur bawahannya kepemimpinan tersebut. Nah, saya akan membagikan contoh yang kedua, yaitu di mana Indonesia sedang mengalami kepemimpinan yang ambruk. Nah, kepemimpinan yang ambruk bagi suatu bangsa yaitu terdapat pada pendapat rakyat atau masyarakatnya sendiri. Yang saya tahu, apa yang disampaikan oleh kepemimpinan dan apa yang didapati oleh kepemimpinan atau seorang pemimpin, itulah adalah hal yang sangat baik untuk rakyatnya dan ataupun masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena pemimpin tidak akan mengambil keputusan yang tidak baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya sendiri. Pendapat baik atau buruknya seorang pemimpin itu ada positif, ada negatifnya, itu tergantung kepada penilaian masyarakatnya sendiri. Contoh dalam segi korupsi, pemerintah sudah menindas habis tentang hal adanya tindakan korupsi dari pemerintah. Nah, tetapi masyarakatnya selalu bertanya-tanya mengapa korupsi tersebut tidak dihukum mati atau langsung dipenjarakan seumur hidup. Mengapa demikian? Karena ada suatu alasan kepemimpinan atau pemimpin tersebut mengambil keputusan yang seperti itu. Nah, dari hal-hal yang dapat saya sampaikan dan yang saya simpulkan adalah pemimpin itu mengapa dipilih dan mengapa terpilih itu karena dia mempunyai ciri khas atau dia mempunyai kinerja dan action
terus dia mempunyai kelebihan dalam memimpin karena dia mampu untuk menjalankan suatu organisasi atau suatu kelompok dengan mencapai tujuan bersama yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam membuat organisasi atau kelompok tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.